Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita. Nah, di sini ada saya Saada sebagai host pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai digitalisasi pendidikan di daerah terpencil. Mampukah inovasi ini benar-benar menjembatani kesenjangan akses pendidikan yang selama ini menjadi tantangan terbesar di negara kita? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita di sini sudah kedatangan dua narasumber yang hebat. Yang pertama itu ada Ibu Tika, seorang praktisi pendidikan yang fokus pada pengembangan program di daerah terpencil. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih. Dan narasumber kita kedua ada Ibu Nur Hayati, seorang ahli teknologi pendidikan yang banyak meneliti implementasi teknologi di lingkungan pendidikan. Selamat datang Ibu. Terima kasih, senang sekali sudah bergabung. Ya, terima kasih. Nah, langsung saja kita mulai ya Bu. Nah, untuk Ibu Vika sebagai praktisi yang sering berada di lapangan, bagaimana Anda melihat kondisi akses pendidikan di daerah terpencil saat ini sebelum adanya digitalisasi ini Bu? Betul sekali, realitasnya masih banyak daerah terpencil yang menghadapi tantangan yang luar biasa, mulai dari keterbatasan infrastruktur fisik sekolah, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, hingga minimnya fasilitas pendukung seperti buku dan laboratorium. Jarak yang jauh dan medan yang sulit juga seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah secara rutin. Akibatnya, kualitas pendidikan yang mereka terima jauh tertinggal dibandingkan di perkotaan. Oke Bu, nah cukup memprihatinkan memang ya Bu. Nah, dengan adanya digitalisasi tadi, nah untuk Ibu Inur, menurut Anda seberapa besar potensi teknologi ini untuk mengubah landscape-nya pendidikan di daerah terpencil ini Bu? Potensinya sangat besar ya Saada. Digitalisasi bisa menjadi game changer. Bayangkan dengan akses internet dan perangkat yang memadai, anak-anak di pelosok bisa mengakses materi pembelajaran yang sama dengan anak-anak di kota. Mereka bisa belajar dari guru-guru terbaik melalui video, mengikuti kursus online, bahkan berinteraksi dengan siswa lain dari berbagai daerah. Ini tidak hanya soal akses materi, tetapi juga tentang membuka jendela dunia bagi mereka. Perpustakaan digital, misalnya, bisa menggantikan keterbatasan buku fisik. Menarik sekali ya Bu, namun tentu saja ada tantangan di balik semuanya. Nah, untuk Ibu Vika, apa saja kendala utama yang Anda temui di lapangan saat mencoba menerapkan digitalisasi pendidikan di daerah terpencil ini Bu? Tantangannya tuh cukup berlapis ya. Yang pertama itu ada infrastruktur internet. Banyak daerah yang masih belum terjangkau sinyal. Kalaupun ada, kualitasnya sangat lambat. Yang kedua, ada ketersediaan listrik juga menjadi masalah. Tidak semua sekolah atau rumah siswa itu punya akses listrik 24 jam. Kemudian yang ketiga, kekurangan ketersediaan perangkat digital seperti laptop dan tablet. Nah, banyak keluarga di daerah terpencil yang tidak mampu membelinya. Dan yang tak kalah penting nih, literasi digital baik bagi guru maupun siswa. Mereka itu butuh pelatihan dan pendampingan agar bisa memanfaatkan teknologi secara optimal. Ya, jadi Bu, tidak hanya soal menyediakan teknologinya saja ya Bu ya. Untuk Ibu Inur, melihat tantangan-tantangan tadi Bu, strategi apa yang paling efektif untuk memastikan digitalisasi pendidikan di daerah terpencil ini Bu? Baik, jadi kita butuh pendekatan multisektoral dan kolaboratif. Pertama, pemerintah perlu fokus pada pemerataan infrastruktur digital, termasuk listrik dan jaringan internet,
Nah, ini adalah fondasi. Kedua, program penyediaan perangkat yang terjangkau atau bahkan gratis bagi siswa sekolah. Ketiga, pelatihan berkelanjutan bagi guru. Nah, ini sangat penting ya, karena selain internet, kita juga perlu untuk memberikan pelatihan lanjutan kepada guru dan siswa tentang penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Materi pembelajaran juga perlu disesuaikan agar relevan dengan konteks lokal, dan yang terpenting jangan lupakan peran komunitas lokal. Libatkan mereka dalam proses perencanaan dan implementasi agar program ini benar-benar berkelanjutan. Nah Bu, bicara tentang berkelanjutan tadi, untuk Ibu Vika, contoh kasus sukses atau inisiatif yang sudah Anda lihat di lapangan ya Bu, yang menunjukkan bahwa digitalisasi ini memang bisa menjembatani kesenjangan akses ini Bu. Tentu ada. Beberapa komunitas berhasil membangun pusat belajar digital berbasis tenaga surya di daerah terpencil. Mereka mengumpulkan perangkat bebas layak pakai, menyediakan akses internet satelit, dan melatih pemuda lokal sebagai fasilitator. Ini sangat membantu anak-anak untuk mengakses materi belajar, bahkan juga mengerjakan tugas sekolah. Ada juga inisiatif di mana guru-guru dari kota melakukan bimbingan secara daring kepada siswa-siswa di pelosok. Ini membuktikan bahwa dengan kreativitas dan kolaborasi, hambatan itu bisa diatasi. Sangat inspiratif ya Bu. Ibu Inur, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, apa pesan kunci yang ingin Anda sampaikan kepada para pembuat kebijakan, praktisi, dan juga masyarakat umum mengenai masa depan digitalisasi pendidikan di daerah terpencil, Bu? Baik, pesan saya adalah digitalisasi pendidikan bukanlah sekadar tren, melainkan kebutuhan esensial untuk memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas. Kita harus melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Jangan hanya fokus pada teknologi, tapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia dan berkelanjutan program. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat, saya yakin kesenjangan akses pendidikan akan semakin menyempit. Baik, untuk Ibu Vika dan Ibu Nur Hayati, terima kasih banyak atas wawasan dan diskusi yang sangat mencerahkan pada sore hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pemicu bagi langkah-langkah konkret menuju pendidikan yang lebih merata di seluruh pelosok negeri ini. Dan untuk para pendengar setia podcast kita juga, terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga podcast kami pada hari ini menjadi inspiratif bagi penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.